Ya. Kopi Miracle mimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa dan Bapak ya Tuhan, kami mengucap syukur karena rahmat yang Kau berikan pada kami, dan Engkau sudah memberi kami kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah maupun yang di rumah. Tuhan Yesus berkati kami, semoga Zoom ini lancar dan diberi sinyal yang baik. Amin. Ya, terima kasih Popi. Kita lanjut. Terima kasih Popi. Kita lanjut. Kita lanjutkan materinya ya. Minggu lalu kita sampai teknik baking atau memanggang. Oke. Teknik baking. Ya. Sudah semua yang di sini. Sama yang di ini di layar. Kita mulai. Teknik memanggang ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas moist head dan dry head cooking, dan teknik memanggang ini adalah bagian dari dry head cooking. Nah, untuk kamu cilik ke soalnya. Dry head cooking ini adalah bagian dari teknik pengolahan panas kering ya. Jadi ini untuk baking. Nah, baking itu pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Ini untuk teknik baking. Nah, teknik baking ini ternyata ada beberapa metode. Metode yang pertama adalah memanggang kering. Nah, memanggang kering. Untuk memanggang kering, ya, ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan roti. Ini yang memanggang kering. Ya, menggunakan teknik memanggang kering itu biasanya pastry dan roti. Lalu yang kedua, memanggang dalam oven menambah kelembapan.
Ini yang selanjutnya. Jadi ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven. Menyebabkan kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan akan menambah kualitas makanan. Ini kalau yang dengan menambah kelembapan. Selanjutnya, memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Nih, wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua diberi air. Ini. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan lebih lambat. Tuh. Dengan demikian tidak akan mengakibatkan panas berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Contohnya apa? Contohnya puding karamel. Jadi kalau mau membuat puding karamel menggunakan teknik ini. Gitu ya. Kalau menggunakan puding karamel menggunakan teknik ini. Lanjut. Teknik dry heat cooking yang kelima yaitu teknik membakar atau grilling. Nah, untuk grilling itu teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas pan dadar teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Nih, suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Ini untuk teknik grilling. Selanjutnya, selain dari 2 teknik utama tadi, 2 teknik utama dulu moist heat, pengolahan panas basah, dan dry heat cooking, pengolahan panas kering, itu ada teknik pengolahan pangan lainnya. Bagaimana, Pak? Yang pertama menghaluskan. Teknik pangan lainnya yang pertama adalah menghaluskan, yaitu membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan maupun dengan cara diulek. Ini. Jadi kalau untuk teknik menghaluskan dengan bantuan alat blender, parutan maupun dengan cara diulek. Nah ini kalau yang blender biasanya kalau kamu mau membuat jus, itu dengan bantuan blender. Lalu yang selanjutnya teknik mencampur. Teknik mencampur. Jadi menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Nah, ini biasanya ya pada minuman-minuman itu tadi. Ya, ini seperti ini. Minuman kan ini. Oke. Selanjutnya menyaring atau memeras. Membuat bahan makanan menjadi halus dengan alat penyaringan. Baik dari saringan kawat atau kain penyaring. Supaya diperoleh cairan yang jernih. Itu ya. Benar putus. Dibenak ke. Putus. Putus ini, putus. Itu loh, HP-mu benak ke. Oke. Oke. Sambung meneh. Lanjut ya. Nah, teknik selanjutnya yaitu tidak dimasak, jadi dimakan langsung.
ada yang dimakan langsung. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food. Nah, umumnya apa? Umumnya adalah buah dan sayuran. Ini contoh buah yang bisa dimakan langsung apa? Banyak sekali. Buah yang tidak perlu diolah sudah bisa langsung dikonsumsi. Apa? Buah pisang. Pisang itu tidak dimasak pun bisa langsung, ya toh? Meskipun ada yang menginginkan dimasak. Entah itu digoreng, entah itu digodok. Ya Kak? Ya toh? Terus buah apa lagi? Apel. Terus apa lagi? Semangka. Meskipun ada yang harus diproses ya. Melon itu kadang kalau enggak mau makan langsung kan ada yang di jus dulu gitu. Melon. Anggur itu ya langsung dimakan. Dicuci langsung dimakan. Nah, kalau untuk buah ini bagi penganut pola makan mengklaim bahwa cara yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat dan enzim tidak hilang itu dengan dimakan langsung. Ini untuk yang orang-orang yang menganut pola makan tidak dimasak tadi. Jadi mengklaim memang kandungan vitaminnya tidak hilang. Ini untuk yang buah yang tidak dimasak. Nah, ini untuk teknik pengolahan. Jadi teknik pengolahan yang utama itu ada moist head dan dry head cooking. Panas basah dan panas kering. Panas basahnya tadi ada sekitar 7 kemarin. Lalu panas keringnya tadi ada 5. Gitu ya. Untuk soal kalian sudah toh? Yang di Google Form? Sudah ya? Oke. Ini kemudian teknik lainnya yang tanpa panas atau tadi ya, kering tadi ya, ada menghaluskan, ada mencampur, menyaring, kemudian tidak dimasak. Ini untuk teknik pengolahan. Teknik pengolahan cukup. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini nanti kaitannya dengan praktek ini. Oke. Untuk yang ini adalah tahapan pengolahan. Nah, tahapan pengolahannya itu nanti ada 4 tahap utama. Yang pertama perencanaan. Perencanaan. Nih, tahap pertama adalah perencanaan. Lalu ada tahap pelaksanaan. Kemudian ada tahap penyajian. Dan ada tahapan evaluasi. Ini untuk tahapannya. Ya, untuk tahapannya. Ini. Nah, perencanaan itu apa, Pak? Perencanaan itu meliputi identifikasi kebutuhan atau masalahnya. Identifikasi masalah, lalu ide atau gagasan. Jadi kalau di buku kalian itu nanti dicontohkan seorang anak sekolah bernama Rahma. Nah, punya masalah, masalahnya apa? Pulang sekolah panas, ya toh? Mau belajar kurang semangat. Nah, ini namanya identifikasi masalah. Terus dia muncul ide atau gagasan untuk membuat rujak. Nah, itu idenya, contohnya seperti itu. Nah, kalau untuk pelaksanaan nanti tentunya persiapan bahan dan alat, lalu proses membuatnya.
Kemudian untuk penyajiannya, penyajian itu ketika sudah selesai dibuat, mau dihidangkan itu harus disajikan dengan bagus. Nah, selain bagus itu, selain estetikanya bagus ya, harus memperhatikan untuk kesehatan. Ini ada wadah penyajian dan kemasan. Lalu untuk evaluasi, nah, agar bisa mengevaluasi kurangnya apa, perlu diperbaiki tidak, itu tentunya harus merasakan hasilnya. Kemudian lalu dari hasil itu bisa dievaluasi. Dari awal sampai akhir kurangnya apa? Nah, nanti untuk perbaikan ke depan. Contohnya nanti gini, seandainya kamu nanti praktek membuat rujak, rujakmu kuwi kemanisan, kepedesan, kasinen, sambele ya, itu nanti dievaluasi di akhir. Nah, nanti misalnya si A membuatnya ternyata terlalu asin, berarti nanti dievaluasi, lalu ke depan berarti apa? Dikurangi garamnya, misalnya seperti itu. Nah, ini tadi yang saya contohkan tadi, tahapan pengolahannya. Jadi ada ini, sepulang sekolah, Rahma bersama teman merencanakan untuk belajar kelompok. Tadi itu ya, ini dianggap adalah kondisi normal, tidak seperti sekarang. Nih. Terus punya ide membuat rujak buah dengan bumbu ulek gula Jawa kacang. Jadi rujak buah, bumbu ulek gula Jawa kacang. Ini ya. Ini idenya. Masalahnya tadi, idenya ini. Oke, lanjut. Nah, di bagian pelaksanaan, seperti yang sudah disinggung Pak Parno di depan tadi, itu tentunya menyiapkan bahan dan alat. Bahannya apa? Tentunya buah-buahan. Buah-buahan itu harus dibeli. Kalau kamu punya sendiri berbeda, kalau tidak kan harus membeli. Maka di situ persiapannya adalah membeli buah-buahan. Lalu mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan. Nih. Selanjutnya mempersiapkan bahan buah yang sudah dikupas dan dicuci dan gula Jawa sudah dicairkan. Ini agar pembuatan rujak lebih cepat. Jadi nanti kalau ingin lebih cepat, kalau yang praktek di sini nanti dari rumah dipastikan buah sudah dicuci. Ya, terus dimasukkan wadah yang tidak mudah kotor gitu ya. Nah, bahan-bahannya seperti ini. Bahan-bahannya bahan-bahannya seperti yang kamu lihat di layar. Untuk yang di rumah juga di layar bisa dilihat ya. Yang di rumah bisa melihat dengan baik. Untuk buah yang pertama di situ dicontohkan jeruk Bali. Buah yang kedua buah apa ini? Nah, nanas. Buah yang ketiga apa? Bengkuang. Buah keempat jambu air. 5 kedondong. 6 pepaya. Boleh enggak Pak pakai buah lain? Boleh. Tidak sama dengan ini boleh enggak Pak? Boleh. Buah itu kan tergantung kesukaan ya. Kalau misalnya kamu enggak selengkap ini pun juga boleh. Ya kan? Misalnya kamu hanya 5, boleh. Gitu. Ya. Lanjut. Sekarang kalau ini bahannya, sekarang bumbunya. Nah, ini untuk bumbu. Nah, untuk bumbu
Oke. Ada di sini ada apa ini? Pisang batu. Jadi pisang yang ada bijinya itu loh. Lalu garam. Kemudian coklat apa terasi ki? Oh, tak kira coklat. Terasi ya. Terus yang ini cabai rawit atau lombok merah. Kemudian kacang tanah. Terus gula Jawa dan air. Ini untuk bahan bumbu ulek yang nanti harus diulek gitu ya. Selanjutnya adalah alat. Nah, untuk alat itu ada pisau, kemudian ada tobek, ada kertas coklat, ada kantong plastik. Nah, untuk ini kan benda tajam. Jadi nanti ketika kamu melakukan praktek, kamu harus memperhatikan keselamatan kerja. Jadi ketika nanti kamu bekerja, yang mana kamu melibatkan alat-alat yang tajam atau bau listrik misalnya, kamu harus memperhatikan betul-betul keselamatan kerja. Berarti bagaimana Pak? Ya harus hati-hati. Karena pisau itu juga tajam, jangan sampai mengenai tangan, itu kan? Maka ketika membuat seperti ini dilarang bercanda. Dilarang bercanda. Pak, apa ya? Pernah ada yang kena? Pernah. Namanya anak yang tidak sedikit diatur yang satu, yang sini ngeyel kan gitu toh? Nah, maka nanti ketika praktek itu harus hati-hati. Nah, ada pisau tadi ya. Lalu ada cobek. Cobek tentunya harus disertai uleknya ya. Ini. Lalu ada kertas coklat. Ini kertas minyak ini. Kemudian kantong plastik. Nih. Lalu ada. Nah, nanti bagi yang di sini, praktek yang di sini, itu kan nanti mempraktekkan langsung membuat di sini. Nah, saat membuat itu nanti yang dikumpulkan itu harus dipisah. Jadi nanti kamu buatnya dua. Satu untuk teman sekelompok dimakan, satu untuk dinilaikan. Nah, yang dinilaikan nanti kamu harus menyiapkan wadah dari rumah yang untuk penyajian supaya bagus, nanti ditata yang rapi, bagus, supaya dapat nilai baik. Itu ya. Lah, penilaiannya nanti tidak hanya saya yang menilai. Nanti akan saya sampaikan di ruang guru biar dicicipi lalu dinilai. Nanti kalau kasinen, kepedesan atau kemanisan, nanti orang lain yang menilai. Ya. Loh, Pak, apa pernah? Pernah. Yang dulu itu membuat rujak di aula situ. Langsung dinilai oleh Bapak Ibu guru ke situ. Nah, kalau sekarang kan agak ada masalah ya, karena posisi sekarang kan tidak masuk semua. Nah, nanti yang di sini yang harusnya masuk hari ini berapa orang? 15 sampai 16 ya? Enggak. 10. Nah, kalau 10 berarti 2 kelompok saja. Tapi malah enggak, ini kok iso cepet. Karena 2 kelompok. 2 kelompok, 5 orang, 5 orang. Atau kalau mau 3, 3, 4 boleh. Karena nanti milih sendiri ya kelompok ya. Milih dewe. Terus nyiapke bahan alatnya sing arep digawa apa disiapkan sendiri bersama teman. Itu ya. Ini untuk videonya nanti saat praktek langsung diputar gitu aja. Karena pelajaran Pak Parno ini kan jamnya saya diberi kesempatan hanya 1 jam. Jadi kurang itu. Ya. Oke, paham ya? Ada yang mau tanyakan tidak?
nanti untuk latihan soal saya masukkan ke classroom. Jadi setelah nanti kalian di rumah, mungkin setelah selesai pelajaran yang lain saja, kamu buka classroom-nya, gitu ya. Nanti ada soal, ya mungkin sekitar 5 atau 10 soal. Bisa urean, bisa isian singkat, bisa pilihan ganda. Itu untuk sementara sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, seperti yang saya sampaikan tadi untuk kelompok pengaturannya ya, pengaturannya bebas milih kelompok anggotanya DW. Kalau yang di rumah itu kalau mau berkelompok selama memungkinkan boleh, selama memungkinkan boleh. Tapi kalau tidak berarti kamu buat sendiri, terus di videonya dikumpulkan. Nanti akan saya beri link tuh untuk videonya. Kemudian kalau yang di sini nanti prakteknya kan bisa dipandu Pak Parno. Maka nanti yang di sini wajib membawa peralatan dan bahan sendiri. Nah, kalau yang di rumah nanti boleh mengumpulkan dalam bentuk video. Kalau memungkinkan kelompok, silakan kelompok supaya biayanya tidak tinggi. Gitu ya. Dan betul-betul mengerjakan. Itu untuk yang di rumah. Ada yang mau tanyakan yang di rumah? Kelas yang tadi bertanya, Pak, lah penilaiannya bagaimana? Ya penilaiannya lewat video. Nah, rasanya, lah kalau ada yang mau digosen boleh. Kalau yang kakak kelasmu yang sudah lulus, itu dulu malah diantar sampai ke rumah. Karena tidak memungkinkan praktek di sini loh, praktek terus dikirim sampai rumah Pak Parno. Ada ayam pedas manis, ada ikan patin bumbu kuning gitu, macam-macam. Ya itu yang kelas 3 kalau itu, hasil peternakan dan perikanan. Oke, mungkin cukup ya. Oh masih ya, waktu saya masih ini. Ya, gimana? Tugasnya, ya nanti saya batasi sampai besok malam jam 23.59. Oh prakteknya minggu depan. Kalau yang kelas sana tadi sepakat minggu depan. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Kalau enggak ada nanti untuk tugas tetap lewat itu tadi aja, classroom. Kopi sudah jelas? Gimana? Sudah, Pak. Gimana? Videonya? Loh, video itu yang di rumah, yang tidak di sini. Yang prakteknya tidak di sini, itu harus buat video. Itu ya. Kita tutup dengan doa. Anak-anak, kita akhiri dengan doa. Pak Parno pimpin. Karena sudah bel. Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai ya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya Pak Parno dalam penyampaian pembelajaran hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Selamat